Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jumpa kembali pagi hari ini dalam renungan Bina Iman GKI Klasis Solo. Kiranya bahagia, sukacita, damai sejahtera yang melimpah ruah datangnya dari Allah memenuhi batin, pikiran dan perasaan kita bersama. Mari Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mendengarkan, merenungkan sabda firman Tuhan, kita satukan hati kita dalam kerendahan hati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Tuhan menganugerahi kami dengan kesempatan demi kesempatan. Tuhan masih memberi kami waktu untuk kami berkarya di sepanjang hari ini. Sebelum kami memulai mengerjakan banyak hal, kami datang kepada Tuhan, menaikkan syukur kami. Dan sebentar lagi kami juga akan mendengarkan sabda firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong setiap kami. Kiranya setiap perkataan firman yang kami dengarkan, ini terus tumbuh subur dalam hati kami, dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami makin hari makin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Allah, kami sambut berita firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, renungan Bina Iman GKI Klasis Solo pada hari ini diambil dari kitab Esra pasal 9 ayat 5 sampai ayat yang ke-15. Demikian bunyi sabda firman Tuhan. Pada waktu korban petang, bangkitlah aku dan berhenti menyiksa diriku. Lalu aku berlutut dengan pakaianku dan jubahku yang koyak-koyak sambil menadahkan tanganku kepada Tuhan Allahku. Dan kataku, ya Allahku, aku malu dan mendapat celah, sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu, ya Allahku. Karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membubung ke langit. Dari zaman nenek moyang kami sampai hari ini, kesalahan kami besar, dan oleh karena dosa kami, maka kami sekalian dengan raja-raja dan imam-imam kami diserahkan ke dalam tangan raja-raja negeri, ke dalam kuasa pedang, ke dalam penawanan dan penjarahan, dan penghinaan di depan umum, seperti yang terjadi sekarang ini. Dan sekarang, baru saja kami alami kasih karunia daripada Tuhan, Allah kami yang meninggalkan pada kami orang-orang yang terluput, dan memberi kami tempat menetap di tempatnya yang kudus. Sehingga Allah kami membuat mata kami bercahaya dan memberi kami sedikit kelegaan di dalam perbudakan kami. Karena sungguh pun kami menjadi budak, tetapi di dalam perbudakan itu kami tidak ditinggalkan Allah kami. Ia membuat kami disayangi oleh raja-raja negeri Persia, sehingga kami mendapat kelegaan untuk membangun rumah Allah kami dan menegakkan kembali reruntuhannya, dan diberi tembok pelindung di Yehuda dan di Yerusalem. Tetapi sekarang, ya Allah kami, apa yang akan kami katakan sesudah semuanya itu? Karena kami telah meninggalkan perintah-Mu, yang Kau perintahkan dengan perantaraan hamba-hamba-Mu, para nabi itu, dengan berfirman, negeri yang kamu masuki untuk diduduki adalah negeri yang cemar, oleh karena kecemaran penduduk negeri, yakni oleh karena kekejian yang mereka lakukan dengan segala kenajisan mereka di segenap negeri itu dari ujung ke ujung. Jadi sekarang, janganlah kamu memberikan anak-anak perempuanmu kepada anak lelaki mereka, ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka untuk anak-anak lelakimu. Janganlah kamu mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka untuk selama-lamanya, supaya kamu menjadi kuat, mengecap hasil tanah yang baik, dan mewariskan tanah itu kepada anak-anakmu untuk selama-lamanya.
sesudah semua yang kami alami oleh sebab perbuatan kami yang jahat dan oleh sebab kesalahan kami yang besar, sedangkan Engkau, ya Allah kami, tidak menghukum setimpal dengan dosa kami dan masih mengaruniakan kepada kami orang-orang yang terluput sebanyak ini, masakan kami kembali melanggar perintah-Mu dan kawin mengawin dengan bangsa-bangsa yang keji ini? Tidakkah Engkau akan murka kepada kami sampai kami habis binasa, sehingga tidak ada yang tinggal hidup atau terluput? Ya Tuhan Allah Israel, Engkau maha benar, sebab kami masih dibiarkan tinggal sebagai orang-orang yang terluput, seperti yang terjadi sekarang ini. Lihatlah, kami menghadap hadirat-Mu dengan segala kesalahan kami, bahwasannya dalam keadaan demikian tidak mungkin orang tahan berdiri di hadapan-Mu. Amin. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang mengerjakannya dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara semuanya, untuk mengambil langkah minta maaf atau memaafkan, kira-kira lebih gampang yang mana? Nah, kita mulai mikir ya Bapak Ibu ya. Kadang kita berpikir, walah cuma minta maaf saja gampang, kecil. Ya, kita bisa ngomong minta maaf itu gampang, kecil. Kalau permintaan maaf kita itu tidak mengundang resiko bagi diri kita, atau kita harus menanggung dari akibat yang kita lakukan. Kalau hanya sekedar minta maaf lewat ngomong saja, maaf ya, mungkin itu sangat mudah. Tapi bagaimana jikalau permintaan maaf kita itu harus disertai dengan pertanggungjawaban kita untuk mengganti kerugian yang sudah kita kerjakan dan itu mendatangkan keuntungan bagi orang lain, dan kita dituntut untuk mengganti rugi. Atau kebalikannya, mungkin kita juga bisa berkata, halah kecil, mengampuni itu gampang ya. Ya gampang, kita bisa berkata mengampuni itu mudah. Kalau kita mengampuni kesalahan orang lain, yang kita rasa kesalahan orang tersebut ternyata tidak merugikan diri kita, ternyata kita anggap ringan saja, mungkin kita akan bisa berkata, enggak apa-apa, enggak masalah, gitu ya. Tapi bagaimana jikalau orang yang bersalah kepada kita itu ternyata membuat kita rugi sebanyak-banyaknya, membuat kita kehilangan sesuatu yang sangat bernilai berarti bagi hidup kita. Mungkin kita kehilangan pekerjaan karena kesalahan orang lain. Mungkin nama baik kita menjadi cemar, menjadi rusak karena omongan orang lain atau fitnah orang lain. Mungkin juga kita merasa kesempatan demi kesempatan kita tertutup rapat oleh karena perilaku orang lain. Apakah kita masih bisa memaafkan? Ya, mungkin ada di antara kita yang berkata bisa dengan pertolongan Tuhan. Atau mungkin kita berkata tunggu dulu ya. Tunggu dulu, kok enak enteng mengampuni orang lain. Atau mungkin kita akan berkata, lah wong dia saja gak ngerasa bersalah kok. Dia saja tidak datang minta maaf kepada saya kok, disuruh memaafkan. Ada sekian banyak alasan bagi kita untuk tidak memaafkan atau mengampuni kesalahan orang. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan hari ini bukan berbicara tentang kita atau pribadi Ezra yang mengampuni orang lain, tapi kebalikannya. Ezra berada pada posisi yang datang kepada Tuhan dengan hati yang berkeping-keping, dengan hati yang hancur, ia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kesalahan apa yang sudah dibuat oleh seorang Ezra? Ya, Ezra ketika kembali ke Yerusalem, ia terkejut dengan berbagai macam pelanggaran yang dibuat oleh imam, yang dibuat oleh rakyat. Belum lagi semua atau para pemimpin sama-sama melakukan kesalahan. Apa yang mereka lakukan?
yaitu ada banyak dijumpai rakyat, para imam, orang Lewi, para pejabat yang sudah menyimpang dari aturan atau hukum Allah, yaitu mereka mulai mengambil wanita lain atau suami lain untuk dijadikan pasangan hidup mereka. Sementara dalam hukum Tuhan atau dalam hukum Musa sudah diberikan larangan, jangan mengambil pasangan di luar orang-orang percaya yang menyembah Allah. Tetapi mereka nekat mengambil pasangan dari orang-orang yang menyembah para dewa atau para Baal. Dan ini membuat hati Ezra sungguh sangat sedih. Ia mengambil sikap, ya Tuhan Allahku. Ia merendahkan dirinya, datang kepada Tuhan, delosor serendah-rendahnya, bahkan disertai dengan menyiksa diri. Oleh karena penyesalan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika hidup kita dijumpai dalam pelanggaran, ketika hidup kita dijumpai dalam dosa, adakah dijumpai sikap hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan? Apakah hati kita hancur karena dosa kita? Atau kita merasa abai? Kita merasa tidak apa-apa karena sudah biasa melakukan dosa. Sementara hati Allah begitu pilu menyaksikan dosa anak-anaknya. Yang pilu bukan hanya hati Ezra, tetapi hati Allah pun juga remuk redam menyaksikan penyimpangan demi penyimpangan yang telah dilakukan oleh bangsa Israel. Bapak Ibu, mari kita belajar merendahkan hati kita di hadapan Allah. Dalam segala situasi kondisi, mari kita senantiasa rendahkan hati kita di hadapan Allah. Kemudian yang berikutnya, selain Ezra merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah, Ezra mengaku segala dosa yang dikerjakan oleh umatnya. Ezra sebagai seorang pemimpin, Ezra sebagai pelayan Tuhan, ia merasa bahwa dosa pelanggaran umat itu berarti juga merupakan dosa dalam dirinya Ezra. Jadi kalau umat itu mengalami kegagalan, maka gagal pula pemimpinnya. Jikalau umat melakukan penyimpangan, maka pemimpin atau hamba Tuhan yang melayani pun juga merasa ikut bersalah atau berdosa. Ezra mewakili seluruh umat, mengaku segala dosa dan salahnya di hadapan Tuhan. Karena Ezra menyadari bahwa tidak ada satu atau sekecil apapun dosa yang sanggup disembunyikan di hadapan Allah. Karena Allah Maha menyelidiki. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita senantiasa membuka hidup kita di hadapan Tuhan. Mari kita senantiasa mengaku segala dosa dan salah kita di hadapan Tuhan dengan hati yang hancur, dengan hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Kemudian berikutnya, Ezra juga mengambil sikap. Ia mengakui bahwa Allah adalah pribadi yang berlimpah dengan kasih karunia. Bagaimana tidak? Berulang kali bangsa Israel ini menyakiti Tuhan. Bahkan Tuhan mendidik bangsa Israel dengan membawa mereka ke tempat pembuangan, ke tempat penawanan, menjadi budak bertahun-tahun di negeri yang tidak mereka kehendaki. Tetapi bangsa Israel tetap menemukan pemeliharaan Allah. Mereka tetap dijaga dan dilindunginya. Di bangsa asing pun mereka dipelihara oleh Tuhan. Dan itu juga disadari, dinikmati oleh bangsa Israel. Termasuk salah satunya adalah Ezra. Ezra begitu menyadari Allah itu berlimpah dengan anugerah, berlimpah dengan kasih karunia yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Kemudian Ezra juga menyadari bahwa sekotor apapun dosa umat, sekalipun dosa itu sudah membumbung begitu tinggi, tetapi kasih Allah jauh lebih tinggi daripada dosa-dosa bangsa Israel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kadang kita merasa saya tidak layak untuk melayani Tuhan.
Kita merasa saya tidak layak lagi untuk datang ke gereja. Saya malu karena dosaku sangat besar. Bapak Ibu, ketahuilah, ketika kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati, kita meyakini Allah itu berlimpah dengan rahmat, kasih setia. Percayalah, selama nafas masih diberikan kepada setiap kita, kesempatan itu masih terbuka lebar bagi kita untuk kita kembali datang kepada Tuhan, untuk kita berbenah kehidupan kita, menata hidup kita sesuai dengan tuntunan Tuhan. Seburuk apapun kehidupan kita, mari kita kembali kepada Tuhan, karena Allah kita adalah Allah yang setia. Dan percayalah, Allah yang penuh kesetiaan itu selama-lamanya sampai selama-lamanya tidak akan pernah meninggalkan Bapak, Ibu, dan saya. Jadi, mari kembalilah kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita satukan hati kita, tunduk kepala dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami berdoa khususnya untuk Bapak Ibu pendengar Renungan Bina Iman GKI Klasis Solo. Sekiranya ada yang sedang menghadapi sakit penyakit, kami mohon Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Bagi yang sedang merana oleh karena kesepian, Tuhan hadir untuk menemani, mendampingi, Tuhan menolong. Bagi yang bergumul dengan keuangan, kami berdoa Tuhan memberkati dengan berlimpah. Bagi yang mengalami kegagalan, keterpurukan atau kehilangan, kami berdoa Tuhan memberikan penghiburan serta kekuatan. Tuhan menjadi teman yang setia. Tuhan memberikan terang-Mu. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang merindukan pekerjaan. Berkatilah ya Tuhan. Tuntunlah untuk menemukan pekerjaan yang sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepadanya. Ya Tuhan, inilah doa kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Kami berseru dan kami memohon. Haleluya. Amin. Tetap semangat Bapak Ibu. Salam sehat. Tuhan memberkati.